Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah sehingga bisa menuntut ilmu, thalabul ilmi yang merupakan kebutuhan kita yang amat mendesak, kebutuhan yang sangat penting sebagai bekal kita di dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini. Masih dalam pembahasan akidah, betapa pentingnya akidah dalam hidup ini. Karena akidahlah yang akan menjadikan ibadah seseorang itu baik. Akidah yang lurus, akidah yang sahihah, itu yang menjadikan akhlak seseorang itu mulia. Demikian pula motivasi kita di dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi Allah, untuk menjemput rizki Allah, mencari ma'isyah. Tentunya motivasi terbesarnya adalah akidah. Jadi seorang muslim yang punya akidah yang sahihah, akidah yang kuat, maka akan banyak memberikan pengaruh yang besar, pengaruh yang baik dalam hidupnya. Sehingga pembahasan akidah itu pembahasan yang sangat penting, bahkan harus sering diulang-ulang. Karena terkadang suatu maklumat tentang akidah belum masuk ke dalam hati seseorang. Berbeda dengan materi yang lainnya. Materi akidah itu butuh perenungan, butuh peresapan, sehingga benar-benar bisa menghunjam dalam hati kita. Masih dalam pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah, 3 pokok, 3 pondasi penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan terakhir kemarin kita telah sampai pada pembahasan macam-macam doa. Yang sudah kita bahas kemarin adalah tentang macam-macam ibadah, diantaranya adalah doa. Bagaimana seseorang itu bertauhid hanya berdoa kepada Allah, menggantungkan harapannya kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah harus rajin berdoa, semangat di dalam berdoa dan optimis menatap hidup ini dengan kekuatan doa. Betapa banyak orang itu sukses karena doa. Karena doa yang ia panjatkan, karena doa dari kedua orang tuanya, atau mungkin doa istri yang selalu mensupport suaminya. Maka doa ini adalah mukhul ibadah, inti dari ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Jadi jangan sampai kita itu
meremehkan kekuatan doa. Betapa seringnya ya kita itu menganggap, wah mustahil. Mustahil saya itu menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha besar, punya perusahaan besar, yang cabangnya di mana-mana, kayaknya mustahil, Ustaz. Gak ada yang mustahil dalam hidup ini. Ya. Tinggal bagaimana seseorang itu berdoa dan mengambil sebab, berikhtiar. Karena doa itu adalah sejatinya inti dari ibadah. Betapa banyak sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin, mustahil, tapi dengan doa bisa terjadi atas kehendak Allah. Doa bisa menolak musibah, bisa mengangkat musibah yang sebenarnya musibah itu akan menimpanya, tapi karena doa tidak jadi menimpa. Kemudian kita lanjutkan macam-macam ibadah berikutnya yang hanya harus kita tujukan kepada Allah. Beliau membawakan di sini pembahasan al-khauf, takut. Ya, takut yang merupakan ibadah itu adalah takut yang disertai pengagungan. Maka perlu kita pahami mana takut yang boleh dan mana yang tidak. Mana takut yang itu syirik dan mana takut yang merupakan tabi'i, sesuatu yang wajar. Dalilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan dalil tentang ibadah yang berupa rasa takut ini ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah berfirman, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Jangan takut kepada orang-orang kafir. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jadi yang dimaksud dengan al-khauf di sini adalah takut ibadah, takut yang disertai pengagungan, seperti takut kepada yang bau reksa pohon besar, yang bau reksa apa? Yang bau reksa pohon besar atau batu besar, sehingga mengagungkan penunggunya, dikasih sesajen, kalau lewat itu apa? Permisi, nyuwun sewu. Ini adalah takut yang disertai pengagungan, yang itu hukumnya adalah syirik apabila ditujukan kepada selain Allah. Jadi takut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah takut tabi'i, al-khawfut tabi'i, takut yang merupakan tabiat manusia. Ini bukan ibadah. Ini asalnya hukumnya adalah boleh selama tidak melanggar syariat. Jadi takut ini takut tabiat. Contohnya apa? Takut kepada hewan buas. Ada yang berani sama singa, harimau, sama hewan kecil saja lah. Apa? Ular. Ada yang berani megang king cobra? Ular weling sajalah. Atau welang? Apa bedanya weling dengan welang? Weling lebih kecil. Gitu ya. Iya kan hampir coraknya itu kan yang beda kan. Ada lagi yang coraknya itu hitam putih, ada yang hitam kuning kan gitu. Itu kan sangat mematikan. Banyak orang yang digigit ular weling atau welang itu meninggal dunia. Takut kepada ketinggian, tempat yang tinggi.
Kita berada di gedung itu ya, takut ketinggian, tempat yang tinggi. Takut melihat benda-benda seperti contohnya apa? Senjata, ada pistol. Kalau ditodong pistol kan takut ya. Hal ini boleh selama tidak membuat seseorang melanggar syariat. Sebagaimana Musa ketika diancam untuk dibunuh oleh Fir'aun, beliau kabur keluar kota Mesir dalam kondisi ketakutan. Allah Ta'ala berfirman, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Maka keluarlah Musa dari kota tersebut dengan kondisi rasa takut, menunggu-nunggu karena khawatir. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Nabi Musa berdoa, wahai Rabb, ya, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Surat Al-Qasas ayat 31. Jadi takut tabiat ya, itu hukumnya boleh kecuali kalau takut tabiat yang menjadikan seseorang melanggar syariat. Seperti ada seorang ibu-ibu tidak pakai jilbab karena takut dikatakan soalim. Mau pakai jilbab takut dikatakan apa? Soalim. Mau berjamaah ke masjid juga gitu. Ya, takut dengan perkataan manusia nanti dikatakan soalim. Ini membuat seseorang akhirnya bermaksiat kepada Allah. Takut topi'i. Sekarang takut pocongan, takut kuntilanak, wewe gumbel, gundul pringis, pringis gundul, apa itu? Ada nggak gundul pringis itu? Dulu kan mbah-mbah, ayo jangan nangis. Kok digondol? Gundul pringis gitu ya. Gundulnya pringis gitu ya. Gimana? Kalau takut wajah yang menyeramkan itu takut tobi'i nggak? Kan wajah menyeramkan itu kan menakutkan juga ya. Tapi biasanya manusia itu takut rambut panjang, terus wajahnya putih, bedakan gitu ya. Terus pakai apa? Baju putih panjang gitu ya. Daster panjang putih. Apa yang ditakutkan? Padahal cantik ya. Kenapa cantik? Rambutnya panjang. Wajahnya apa? Putih. Bajunya panjang. Tapi kalau ketawa, menakutkan gitu ya. Ada juga yang merupakan jenis takut, yaitu apa? Khaufus sirri. Takut yang tidak terlihat sebabnya. Kenapa seseorang itu merasa takut? Seperti apa? Para ulama menjelaskan seperti takut kepada ancaman orang-orang musyrik bahwasannya sesembahan-sesembahan mereka akan memberikan kemudaratan baginya. Hal ini seperti kisah Nabi Hud alaihi salam ketika Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya itu kaum Ad menakut-nakuti Nabi Hud. Nanti kalau apa berani macam-macam ya, nanti sesembahannya akan memberikan madarat. Dan takut yang tidak semestinya adalah juga takut kepada, kalau takut kepada orang mati gimana? Manusiawi atau tabiat?
Berani nggak tinggal ke kamar mayat itu ya, di rumah sakit? Sebentar saja itu. Kalau orang mati bisa memberikan mudarat nggak? Ayo, orang mati orang ubah ya. Oh, ngapain? Tapi kenapa orang itu takut dengan orang mati? Ada naudzubillah kecelakaan terus kita suruh nemeni di ambulan gitu. Kan nggak berani. Kenapa nggak berani? Oh, sugestinya. Wedi nek engko tangi meneh ya. Jadi ada takut ibadah, takut tobi'i. Contoh takut syirik yang lainnya adalah ungkapan seseorang, kalau tidak kita beri sajen kepada penjaga yang bau reksa laut selatan, maka kita akan kena musibah, kita akan celaka. Seperti seseorang mengatakan, wahai fulan, jangan engkau mengejek wali-wali kami, nanti kamu akan celaka. Walat. Nah, ini apa? Termasuk bentuk takut kesyirikan. Karena yang mengatur seluruh alam semesta ini adalah Allah. Sehingga penjaga laut selatan atau wali-wali yang mereka telah terkubur di bawah tanah, itu nggak bisa memberikan kemudorotan. Sehingga di sini ada takut sama khauf tabi'i, khauf ibadah. Takut yang tabiat ini Mbak, mengapa ya? Selama tidak apa? Tidak menghantarkan pada melanggar syariat. Dan takut ibadah itu takut yang disertai dengan pengagungan. Dan takut khaufus sir itu adalah takut yang terkadang seseorang itu ya tidak tahu sebabnya. Kalau takut akan gelap itu bagaimana? Normal ya? Ada yang sih takut akan gelap. Berani nggak lewat sendirian tempat sepi gelap-gelap? Nanti tiba-tiba ada pohon nelong sendiri gitu ya. Akhirnya lari. Pohon gerak-gerak sendiri. Kemudian yang ketiga, ar-roja, yaitu berharap. Di antara ibadah yang sangat agung dalam Islam itu adalah ar-roja, berharap. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya. Kita sebagai hamba Allah tentunya rindu berjumpa, bertemu dengan Allah. Rindu untuk melihat Allah yang telah menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada. Setelah itu Allah menyediakan, memberikan segala apa saja yang dibutuhkan manusia di muka bumi ini. Tentunya ada harapan seseorang itu berjumpa dengan Rabb-nya. Bahkan nikmat surga yang paling tinggi itu adalah an-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah. Ketika memandang wajah Allah, maka seluruh kenikmatan surga yang lainnya terlupakan. Makanan, minuman, perhiasan, istana, bidadari. Karena nikmat yang tertinggi di surga itu adalah memandang wajah Allah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, yarju, ada harapan di sini ya. Falyamal amalan sholiha.
Kuncinya adalah beramal soleh, beramal baik, beramal kebajikan. Amal soleh di sini umum. Kita bisanya apa, mampunya apa, yang penting berbuat baik. Kita punyanya tenaga, ya kita bantu dengan tenaga. Kita punyanya adalah pikiran, urun rembuk, ya kita berikan saran, masukan. Kita punyanya waktu, kita kasih waktu. Intinya adalah mencurahkan apa yang kita miliki agar memberikan manfaat yang meluas. Beramal soleh, beramal baik. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau ingin berjumpa dengan Allah, maka jangan berbuat syirik. Jangan mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Syirik itu ya dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia beribadah. Tapi di samping dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang lainnya. Itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Kata yarju di dalam ayat ini maksudnya adalah para ulama menjelaskan berharap bertemu Allah di surga. Maka sebagian ulama menafsirkannya dengan kenikmatan melihat wajah Allah. Karena itu adalah puncak dari segala kenikmatan. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah di surga, maka beramal soleh dan tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi berharap itu juga bisa menjadi bagian apa? Itu bisa merupakan bentuk ibadah. Apabila berharap tersebut disertai dengan pengagungan. Makanya apa? Seseorang itu tidak boleh menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Termasuk masalah rizki. Seseorang kalau di PHK dari perusahaan, seolah-olah apa? Dia nggak akan dapat rizki lagi. Demikian pula ketika kita bekerja, menjemput rizki, maka apa? Kita tidak boleh menggantungkan harapan kita kepada perusahaan, kepada yayasan, kepada sekolah, kepada pondok. Betapa banyak ya orang yang di PHK itu seolah-olah sudah hancur hidupnya. Gitu kan? Sudah hancur hidupnya, kemudian wah dapat rezeki dari mana, makan dari mana. Betapa banyak orang yang di PHK usaha sendiri akhirnya apa? Malah sukses itu. Ternyata itulah jalan yang terbaik yang Allah pilihkan untuknya. Demi ada juga yang di PHK bunuh diri. Jadi di sini kita lihat bagaimana seseorang itu menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah. Sebab apa yang nampak di hadapan kita ini kan sekedar sebab saja. Karena apa? Akibat yang timbul itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita sebagai seorang muslim bagaimana
menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya berharap kepada manusia, maka akan kecewa. Ya. Tapi kalau kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, maka kita tidak akan kecewa. Itu ya, jadi ada doa, al-khauf, war-roja. Para ulama menjelaskan khauf war-roja itu seperti dua sayap, yang mana seseorang dalam perjalanan hidupnya itu memakai dua sayap, sayap roja dan sayap khauf. Orang dalam hidup itu apa? Agar seimbang hidupnya itu apa? Punya dua sayap, punya harapan dan punya rasa takut. Dan tidak boleh apa? Dilebihkan antara satu dengan yang lainnya. Berusaha seimbang agar terbangnya itu bisa apa? Bisa terbang dengan stabil, terbang dengan baik. Ya. Karena seseorang itu kalau apa? Terlalu dominan rasa harapnya, dia berharap rahmat Allah luas, Allah Maha Pengampun. Akhirnya apa? Dia meremehkan maksiat. Ya nggak apa-apa, cuma maksiat dikit saja. Akhirnya apa dia? Nggak apa-apa melakukan dosa ini, dosa itu, nanti kan tinggal tobat. Allah kan Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Ini orang yang terlalu mendominankan apa? Harapnya. Sehingga dia menjadi orang yang tertipu dengan mengatakan, saya nggak apa-apa maksiat, saya penting kan tobat nanti. Allah kan Maha Pengampun. Berbeda orang yang khaufnya yang terlalu dominan, maka akan menjadi putus asa. Wah, dosa wis akeh. Wis kakean dosa udah nggak mungkin diampuni. Akhirnya dia putus asa. Wis kadung teles sisan ikur itu ya. Seperti pembunuh 99 orang. Ketika bertanya apakah saya masih punya kesempatan untuk bertobat, tanyanya salah kepada ahli ibadah tapi nggak berilmu. Akhirnya ahli ibadah tersebut mengatakan nggak ada tobat bagimu. Ya udah, saya genapi sekalian berapa? 100. Nah, salah berfatwa menjadikan seseorang celaka ya. Kalau orang itu sudah putus asa kan apa? Akhirnya kan ya sudah putus asa, bunuh diri. Betapa banyak orang putus asa bunuh diri ya. Putus asa karena cinta, akhirnya apa? Minum racun apa? Baygon. Minum racun tikus, minum baygon. Ada tetangga itu namanya Pak Baygon. Saya punya tetangga namanya Pak Baygon. Ternyata dulu kisahnya mau bunuh diri pakai baygon gagal. Sampai sekarang masih dinamakan apa? Baygon itu. Tapi dia marah kalau ada yang manggil dia baygon itu marah. Ya. Wah ini masih selamat itu ya. Masalahnya kalau bunuh diri rame-rame, suami, istri, anak-anak itu. Istri sudah minum, anak-anak sudah minum, suami baru gini ya, kok pada geletak semua, nggak jadilah. Akhirnya apa? Suaminya masih hidup sendiri ya. Ada nggak yang seperti itu ya? Bunuh diri ngajak rame-rame. Kalau yang putus asa itu kan seperti ibu-ibu putus asa karena faktor ekonomi, akhirnya gorok anaknya. Anaknya mau dibunuh semua ya, karena kasihan daripada apa? Susah hidupnya gitu. Ini, kalau seseorang itu putus asa, dia bertindak ya sesuatu yang di luar nurul, di luar naral ya, di luar
prediksi. Sehingga apa? Sehingga seseorang berusaha seimbang antara rasa takut dan harapnya. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Tapi dalam suatu kondisi keadaan memang perlu ada yang dominan. Contoh, dalam kondisi sehat, dalam kondisi punya jabatan yang tinggi, sehat, kuat, jabatan tinggi, kaya raya. Maka di sini sisi yang perlu dikuatkan adalah rasa takutnya. Karena seseorang dalam kondisi punya jabatan tinggi, pejabat ya, kemudian harta melimpah, kemudian masih muda, kuat, maka apa? Kalau tidak punya ketakwaan, maka dalam kondisi seperti ini apa? Dia punya berbagai macam sarana, dimudahkannya sarana untuk bermaksiat. Jadi seseorang itu terjerumus ke dalam maksiat itu karena memang punya akses, punya berbagai macam fasilitas, sarana yang memudahkan dia untuk bermaksiat. Maka dalam kondisi ini yang perlu dikuatkan adalah rasa takutnya. Karena ada sebagian pejabat-pejabat itu kan alhamdulillah ya, pejabat ada rapat di luar kota. Nginep di mana? Di hotel. Dikasih fasilitas. Fasilitasnya apa? Rapat di hotel, terus rapatnya itu apa? Berhari-hari gitu ya. Jauh dari apa? Istri. Itu apa? Godaan yang berat. Apalagi itu yang ditawarkan oleh pihak panitia. Pernah ada kisah, ada seorang syekh itu yang ke Indonesia, malam-malam ada yang ngetok pintu. Tok-tok-tok gitu ya, malam-malam. Ternyata apa? Ternyata yang mengetok pintu tersebut adalah seseorang yang apa? Menawarkan dirinya. Seorang wanita yang menawarkan apa? Dirinya. Akhirnya syekh tersebut apa? Ketakutan. Sambil ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Terus akhirnya suaranya semakin apa? Semakin lirih, akhirnya apa? Hilang suaranya. Setelah itu, syekh tersebut ditelepon sama seseorang, mau nggak nikah sama anak saya? Kemudian apa? Dilihat dulu, ternyata Masya Allah, sangat cantik. Bahkan lebih cantik daripada yang menggoda di mana? Hotel tadi. Akhirnya apa? Masya Allah, akhirnya ya sudah menikah dengan apa? Dengan yang ditawarkan tadi. Apa faedahnya? Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi Yusuf, coba bayangkan, digoda sama Zulaikha, ya, tapi nggak mempan. Padahal Nabi Yusuf itu seorang yang muda, kuat, ya, tampan, terus apa? Di orang asing dalam artian baru apa? Tidak di negerinya. Karena apa? Seseorang yang merantau itu dorongan bermaksiatnya itu lebih besar daripada kalau di daerahnya. Karena kan dia kalau di daerahnya masih jaga image ya. Itulah kenapa maling itu malingnya kemana? Luar daerah kan itu, maling luar daerah. Sehingga apa? Nah, Nabi Yusuf itu terus digoda, dirayu, kemudian ditutup pintu. Apalagi Zulaikha, wanita yang sangat cantik, terus berdandan.
Gimana? Gimana Mas? Kalau seandainya seseorang itu digoda oleh wanita yang cantik plus kaya, kira-kira kuat nggak menahan godaan tersebut? Kalau mungkin kan ini terkumpul dua, yang goda wanita cantik saja, kadang tidak kaya, atau kaya saja, kadang tidak cantik. Ini terkumpul dua, nurun ala nur itu ya, cahaya di atas cahaya. Itu Yusuf saja sudah hampir apa? Tergoda, tapi Allah selamatkan. Akhirnya apa? Ya, akhirnya Masya Allah, Allah berikan ganti yang lebih baik. Jadi pembesar di Mesir dan akhirnya pun menikah dengan siapa? Zulaikha. Itu padahal apa? Padahal itu kan wanita-wanita ibu-ibu di Mesir itu sudah perintahkan, ayo coba semuanya tolong dirayu, tolong rayu Yusuf untuk saya gitu. Ternyata ibu-ibu malah apa? Tidak merayu untuk Zulaikha, tapi merayukan untuk siapa? Diri sendiri. So, sama saya saja itu ya. Tapi ternyata Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak, apa yang mereka seru. Lebih suka di penjara. Gitu ya. Jadi seseorang ketika memang ada faktor dorongan fasilitas berbuat maksiat itu lengkap, maka ya apa? Rasa takut ini yang harus dikedepankan. Lah kapan contoh keadaan yang rasa harapnya itu harus dikuatkan? Kapan? Ketika sedang sakit. Apalagi sakit itu sakit parah menjelang meninggal dunia. Maka rasa harapnya pun yang harus dikuatkan. Dalam kondisi sakit, lemah, parah, sudah mau meninggal dunia, ini yang dikuatkan adalah rasa harapnya. Karena kalau rasa takutnya yang dikedepankan nanti akan putus asa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa yusinu billahi dhanna. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Janganlah seseorang itu meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Berarti kalau sedang sakit parah itu ya harapannya yang harus dikuatkan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nanti kalau takutnya yang dominan nanti bisa putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kaidahnya apa tadi? Khauf dan roja, takut dan harap secara asal apa? Seimbang. Tapi dalam kondisi tertentu ada yang perlu khaufnya kita dominankan, ada yang perlu apa? Rojaknya yang perlu dominan. Ini ya tergantung situasi dan kondisi. Contohnya kalau seseorang berbuat apa? Berbuat taat, maka ya harus punya rasa harap semoga Allah menerima ketaatannya. Kalau berbuat maksiat berarti ya takut akibatnya. Yang keempat, nah, beliau membawakan contoh ibadah yang keempat, tawakal. Jadi tawakal itu adalah ibadah. Dalilnya Al-Maidah 23, Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Di sini dikedepankan apa? Wa 'alallah. Berarti apa? Maknanya hasr. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman.
tawakal terutama ya di zaman ini sangat-sangat penting. Di saat ya hidup itu kita lihat bagaimana di zaman sekarang ini biaya sekolah mahal, ya, barang-barang serba harga, bahan makanan naik, bensin naik nggak? Belum mau naik, ya. Pertalite jadi dihapus nggak? Belum ya, belum. Tentunya dalam masalah ini tawakal yang perlu kita kuatkan. Sebagian orang takut punya banyak anak karena takut nggak bisa menafkahi, takut tidak bisa menyekolahkan sampai jenjang yang tinggi. Padahal anak-anak, setiap anak yang lahir itu sudah membawa apa? Rezekinya masing-masing. Sehingga di sini apa yang perlu ditakutkan? Tinggal bagaimana yang merencanakan dengan baik. Karena orang yang bertawakal Allah akan cukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini ayat yang harus sering senantiasa kita ingat. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka cukuplah baginya Allah. Masya Allah. Jadi dengan tawakal itu apa? Seseorang akan dicukupi. Jadi tawakal ini adalah amalan hati. Dan para ulama menjelaskan tidak boleh seseorang itu bertawakal kepada makhluk. Tidak boleh bertawakal kepada sebab, bersandar kepada sebab. Jika seseorang bertawakal kepada makhluk, maka dia bisa terjerumus ke dalam syirik kecil. Tapi kalau benar-benar seseorang itu bertawakal kepada makhluk dengan sepenuh hati, maka bisa terjerumus ke dalam syirik besar. Tawakal itu kan menyerahkan hatinya ya. Lalu bagaimana seseorang yang menyerahkan hatinya itu kepada makhluk yang tidak mengatur hidupnya? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bertawakal dalam segala hal. Seperti ketika beliau keluar rumah, beliau bertawakal ketika keluar rumah dengan membaca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Penting ini. Ketika seseorang keluar rumah, tawakal dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Keluar rumah, tawakal, bismillah. Nah, gue nek polisi piye? Tawakal. Tawakal itu yang menempuh sebab, bukan apa? Wis ra apa-apa ora nggo helm, ora nggo surat-surat. Sing penting apa? Tawakal. Ini namanya pura-pura tawakal. Tawakal itu memaksimalkan sebab dulu kan ya. Ya, maksudnya apa? Tawakal itu harus mengambil sebab. Setelah makan pun beliau bertawakal kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini.
wa razaqanihi, yang telah memberikan rezeki ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, dengan tidak ada daya dan kekuatan dariku. Makan, keluar rumah makan, apalagi mau tidur, tawakal beliau kepada Allah. Gimana doa tidur yang disitu mengandung makna tawakal? Bismika Rabbi wada'tu janbi. Dengan menyebut namamu wahai Rabbku, aku membaringkan punggungku. Bismika Rabbi wada'tu janbi. Apalagi? Wabika arfa'u. Dan dengan apa? Dengan namamu aku mengangkat punggungku. In amsakta nafsi farhamha. Jika engkau ya Allah menahan diriku, menahan jiwaku, maksudnya apa? Menahan jiwanya, menahan nyawanya, maka apa? Farhamha, maka rahmatilah. Maksudnya ketika tidur nyawanya enggak kembali gitu ya. Jika ternyata tidur bablas meninggal ya Allah, maka apa? Rahmatillah. Ini ya, in amsakta nafsi farhamha. Jika engkau menahan diriku, menahan nyawaku, maka rahmatilah. Maksudnya apa? Jika tidur bablas meninggal. Ada nggak orang tidur bablas meninggal? Ada. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-solihin. Dan jika engkau melepaskannya lagi, berarti nyawanya balik ya. Terus setelah tidur bisa bangun lagi, maka apa? Jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Sehingga an-naum akhul maut, tidur itu adalah saudaranya kematian. An-naumu akhul maut. Nah, ini apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan tawakal. Jadi beliau alaihi salatu wassalam senantiasa bertawakal kepada Allah dalam keseharian beliau. Maka kita pun apa? Harus meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Dalam segala hal bertawakal. Terutama dalam mencari rezeki ya, menjemput rezeki Allah, tawakal. Yang penting itu mau gerak. Ya, orang Jawa kan kalau beri nasihat mengatakan sopo obah bakali mama kan gitu. Yang penting gerak, pasti akan dapat rezeki. Namun yang perlu kita pahami bahwasanya Bang, di dalam bertawakal kepada Allah tentunya kita melakukan sebab-sebab. Ya, sebab-sebab ya, seseorang pengen punya anak, terus tawakal, tapi nggak mau nikah dia. Kan nggak mungkin ya. Ibaratnya apakah langit itu menurunkan, ada nggak langit turun hujan emas gitu kan ya? Nunggu hujan emas dari langit. Jadi bertawakal kepada Allah, dialah zat yang maha memberi rezeki. Dialah Allah yang membuat apa? Memudahkan kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Kalau apa? Pekerjaan terasa berat banget ya. Pekerjaannya berat banget. Saya nggak mampu ini, was nyerah gitu ya. Bisa jadi karena kurang tawakalnya. Karena orang yang bertawakal kepada Allah itu Allah akan mudahkan, Allah berikan kekuatan. Ya. Seperti orang mau ujian itu kan yang penting malam bismillah, belajar sungguh-sungguh, berdoa, ya bismillah, tawakal. Maka jangan bertawakal kepada penghuni kubur, apalagi bertawakal kepada jin, apalagi bertawakal kepada dukun. Karena itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Termasuk ketika ruqyah.
seseorang yang minta diruqyah itu terkadang bersandar, bertawakal kepada yang meruqyah. Masih ingat ya pembahasan apa? Sabauna alfan ya, ada 70.000 yang akan masuk surga bila hisabin wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Dalam kitab Tauhid, siapakah ciri-ciri 70.000 orang tersebut yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Masya Allah. Ciri-cirinya adalah humul ladina layastarkun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Karena kalau meminta ruqyah itu menunjukkan tawakal yang lemah, mengurangi tawakal. Karena biasanya orang yang minta diruqyah itu dia hatinya bersandar kepada yang meruqyah, sehingga mengurangi tawakal, mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau kita ingin membantu teman, membantu seseorang, tidak perlu yang membantu tersebut meminta ruqyah, tapi kita tawarkan. Saya ruqyah gimana? Kalau kita yang menawarkan, nah itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak masuk dalam hadis tadi. Tapi kalau pihak yang tadi ya meminta, nah itu masuk ke dalam hadis tadi. Bisa kehilangan keistimewaan tadi. Tapi kalau kita nawari, gimana saya ruqyah saja? Ya nggak apa-apa gitu. Humul ladina layastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun ya. Dan juga yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab 70.000 ini adalah Tidak tidak berobat dengan kai. Kai itu besi panas. Dicus gitu ya. Nah, pernah belum? Berobat dengan besi panas. Tes. Kai. Kenapa kai di sini? Karena orang yang berobat dengan kai besi panas itu biasanya bersandar kepada metode pengobatan kai ini. Dengan keyakinan kalau berobat pakai besi panas kai ini mesti sembuhnya. Tak jamin mari. Ini juga mengurangi tawakal. Mengurangi tawakal otomatis mengurangi tauhid. Jadi seseorang yang ketika berobat itu bersandar kepada dokter, mengurangi tawakal dia kepada Allah. Dok, tolong pokoknya saya bersandar kepada jenengan dok. Juga tidak boleh bersandar kepada obat. Tetap harus bersandar kepada Allah. Saya itu kalau minum obat itu tak jamin mari. Belum tentu. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Ini masalah ini harus hati-hati. Jangan seseorang itu menggantungkan harapannya kepada dokter, kepada obat. Harus bertawakal kepada Allah. Itu yang rahasia kai besi panas. Wala yatatayyarun. Sifat ketiga yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi adalah Tidak tatayyur, tidak menganggap sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Mendengar burung engkok di belakang rumah, udah takut. Lagi makan, enak-enak makan, kejebloan cicak. Yang ibu-ibu langsung langsung jerit nih. Wah, jerit itu. Atau mungkin mata kiri kok kedutan. Harapannya apa ini? Nangis sih. Tanganku kok gatel ya. Harapannya apa? Nah, orang yang tatoyur menganggap sial karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu, itu karena ketakutan ya. Itu menunjukkan tawakal yang kurang. Kalau dulu orang musyrik jahiliyah dulu ketika mau safar, perjalanan ngambil burung dulu. Tatoyur kan jadi toir, burung. Ya kan?
ngambil burung, terus apa? Diterbangkan. Lihat burungnya itu belok ke kanan atau belok ke kiri. Kalau ke kanan jadi safar. Jadi perjalanan jauh ya. Kalau ke kiri nggak jadi. Ini pertanda nggak baik ini gitu ya. Sekarang banyak orang yang ketika mau safar itu nggak berani pas ngepasi geblake simbah. Pas hari apa meninggalnya simbah itu mungkin Jumat Kliwon gitu ya. Nggak berani. Le ojo le, pokoknya ojo bang mangkat iki pas ngepasi geblake simbah. Sesuk mangkat to. Mbah, saya telat. Kalau saya besok saya telat besok ujian gitu. Bahkan nggak hanya berangkat, mau nanam saja nggak berani. Mbah, sesuk tandur, ini semuanya tandur, Mbah. Ojo sesuk. Sesuk ngepasi geblake simbahmu. Jangan sampai pas hari meninggalnya simbah kok kita malah menanam. Menanam sesuatu yang hidup itu ya. Kayak berlawanan itu loh ya. Pas mati, pas meninggalnya simbah kok ini malah nandur. Karena masih banyak di masyarakat yang tatoyot di situ. Kalau ada ular masuk rumah aja juga udah takut ya. Dalam hadis ditutup apa? Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, kayak tidak tatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah intinya, dan kepada Rob mereka apa? Bertawakal. Nah, kuncinya kan di sini apa? Bertawakal. Jadi kalau tadi apa? Diminta ruqyah, berobat dengan kaid, terus tatoyur itu mengurangi tawakal. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita bahas tadi ya pentingnya apa? Khauf, roja, dan tawakal. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan tidak? Jelas ya? Ya, kalau jelas kita cukupkan sampai di sini. Wa nas'alullah ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.